Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Rahmawati dari kelas NR3 dengan NIM 186205889, Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman MPD. Kali ini saya akan membahas materi tentang ibadah sholat. Pembahasan pengertian sholat, sholat sebagai ibadah yang pertama dan utama dalam agama Islam, tujuan dan hikmah sholat, macam-macam sholat. Pengertian sholat dalam mendefinisikan tentang arti kata sholat, Imam Syafi'i mendefinisikan bahwa sholat dari segi bahasa berarti doa, dan menurut istilah syara berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri atau ditutup dengan salam, dengan syarat tertentu. Kemudian sholat diartikan sebagai suatu ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusyuk, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat sebagai ibadah yang pertama dan utama dalam Islam. Dalam ajaran Islam ada jenis ibadah yang paling utama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ibadah ini dalam hadis yang diceritakan sahabatnya Abdullah ibnu Syaud. Berikut hadisnya dan artinya. Aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apa yang paling dicintai Allah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholat pada waktunya. Aku Abdullah bin Syaud mengatakan, kemudian apa lagi? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jihad di jalan Allah. HR Bukhari. Kutipan dari buku Belajar dari Ustadz Yusuf Masuk, penulis Anwar Syari, Tarmizi, Asyadik, dan Ahmad Zamil. Ada manfaat lain dari jenis ibadah yang paling utama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Berikut 8 manfaat sholat tepat waktu. Pertama, badannya senantiasa sehat. Kedua, dijaga malaikat dapat melalui jembatan syariatul mustaqim layaknya seperti kilat. Yang ketiga, diturunkan berkah untuk rumahnya. Yang keempat, mukanya akan kelihatan tanda orang yang soleh. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melembutkan hatinya, diselamatkan dari api neraka. Tujuan dan hikmah sholat. Sebenarnya keseluruhan dari ajaran Islam itu adalah satu kesatuan dan harus diamalkan secara kafah. Tidak boleh dipilih-pilih, mengambil yang menurut kita adalah yang tidak disenangi, dan mengabaikan yang tidak kita senangi. Namun, secara saintis keilmuan Islam sebagai telaahan ilmu memang harus kita pelajari, dan sholat memang memiliki satu keistimewaan. Dalam Al-Quran, terdapat 99 kali kata sholat diulang, satu jumlah yang sangat besar. Macam-macam sholat. Sholat wajib 5 waktu, terdapat sholat sunnah yang lainnya. Berikut ini jenis hukum sholat. Yang pertama, fardu. Sholat fardu adalah doa yang diwajibkan untuk melakukannya. Sholat fardu dibagi menjadi 2, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Yang kedua, sholat sunnah. Sholat sunnah merupakan sholat yang disarankan ataupun diucapkan, namun tidak harus sholat sunnah. Dibagi jadi 2, ialah sunnah mu'akkad dan sunnah ghairul mu'akkad. Ketiga, macam-macam sholat sunnah. Sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat taubat, sholat istikharah, sholat fajar. Sholat fardu wajib terdiri dari sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Kesimpulan, sholat merupakan inti kunci dari segala ibadah yang merupakan tiang agama. Dengannya agama bisa tegak, dengannya pula agama bisa runtuh. Sholat mempunyai 2 unsur, yaitu zohiriyah dan batiniyah. Unsur zohiriyah adalah yang menyangkut perilaku berdasar
pada gerak sholat itu sendiri, sedangkan unsur yang bersifat batiniyah adalah sifatnya tersembunyi dalam hati karena hanya Allah lah yang dapat menilainya. Sholat banyak macamnya, ada sholat sunnah, ada juga sholat fardu yang telah ditentukan waktunya. Khalifayah kaum muslimin tentang sholat adalah hal yang bisa karena rujukan dan pengkajiannya semua bersumber dari Al-Quran dan hadis. Hendaknya perbedaan tersebut menjadi hikmah keberagaman umat Islam. Sholat banyak macamnya. Ada sholat sunnah, ada sholat fardu yang telah ditentukan waktunya. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.